Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nunik Levi Lavenia, NIM I24190021, Syifa Istighfarani, NIM I24190032, Nurul Afriliani, NIM I24190066, Keke Aprilanti Latifah, NIM I24190014. Kami akan membahas budaya organisasi. Budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem makna bersama dalam organisasi yang menentukan pada kadar mana yang tinggi dan bagaimana cara karyawan bertindak. Jadi maksudnya adalah cara untuk kita melakukan sesuatu itu harus bagaimana sesuai dengan posisi apa kita di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, budaya organisasi ini juga ada sistem atau pola nilai, simbol, ritual, mitos, dan praktek-praktek. Selanjutnya ada elemen budaya yang dibedakan menjadi dua, ada shared meaning sama shared symbol. Shared meaning ini adalah arti atau makna yang dipahami dan dimiliki secara bersama-sama. Sedangkan shared symbol ini adalah simbol yang dipahami dan dimiliki bersama atau merata. Adapun ciri-ciri budaya organisasi menurut Robbins pada tahun 1996, yang pertama yaitu ada inovasi dan pengambilan resiko, kedua perhatian terhadap detail, ketiga orientasi hasil, keempat orientasi orang, kelima orientasi tim, keenam keagresifan, dan ketujuh kemantapan. Jenis budaya organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada budaya komunal, yaitu memberikan rasa memiliki bagi anggota. Yang kedua budaya network, atau anggotanya diperlakukan sebagai teman dan keluarga. Yang ketiga budaya mercenary, yaitu fokus langsung kepada tujuan. Dan yang keempat budaya fragmented, yaitu rasa memiliki sangat rendah. Sumber budaya organisasi bisa dari pendiri organisasi, dari visi dan misi organisasi, praktek masa lampau yang menyangkut organisasi, hal-hal syarat yang telah dilaksanakan, dan perilaku top manajemen. Nah, organisasi itu dibentuknya seperti apa? Yang pertama itu ada filosofi dari pendiri organisasi itu sendiri, kemudian diseleksikan sesuai dengan kriteria, dan diarahkan ke top manajemen yang kemudian disosialisasikan sehingga membentuk budaya organisasi di suatu organisasi. Kemudian bagaimana cara para karyawan mempelajari budaya? Karyawan dapat mempelajari budaya dapat melalui cerita para senior mungkin, atau enggak simbol materi yang dipahami bersama dan juga melalui bahasa. Isu-isu di dalam budaya organisasi itu menciptakan budaya yang etis, yaitu toleransi resiko yang tinggi, agresivitas rendah hingga sedang, dan fokus pada sarana dan juga hasil. Dan menciptakan budaya yang inovatif, yang melibatkan tantangan dan keterlibatan, kebebasan, kepercayaan dan keterbukaan, waktu menyampaikan gagasan, playfulness atau humor, resolusi konflik, debat, dan pengambilan resiko. Yang selanjutnya yaitu menciptakan budaya customer responsif, di mana budaya tersebut memperkerjakan tipe karyawan yang tepat, memiliki sedikit peraturan yang kaku, menggunakan pemberdayaan karyawan yang luas, memiliki keterampilan mendengarkan yang baik, menyediakan kejelasan peran ke karyawan, serta memiliki karyawan yang teliti, perhatian, dan inisiatif. Berikut adalah gambaran di dalam suatu organisasi, di mana organisasi beserta para elemen-elemen di luarnya itu saling mempengaruhi. Ada karyawan, pelanggan, kelompok tindakan sosial dan politik, pesaing, asosiasi perdagangan dan industri, pemerintah, media, pemasok, masyarakat, pemegang saham, dan serikat buruh. Ini ada cara untuk mengelola hubungan stakeholder. Jadi karena hubungan stakeholder ini untuk meningkatkan kualitas kerja, sehingga diperlukan untuk penentuan kepentingan tertentu. Kira-kira apabila kepentingannya A akan cocok tidak dengan stakeholder B ini gitu. Kemudian yang kedua itu diperlukan identifikasi stakeholder organisasi. Yang ketiga menentukan atau memutuskan seberapa menentukan stakeholder ini terhadap keberhasilan suatu tindakan organisasi. Apakah stakeholder ini dapat dipercaya barangkali sehingga dapat menentukan keberhasilan di suatu organisasi ataukah tidak.
Kemudian yang keempat adalah dengan menentukan pendekatan khusus yang digunakan untuk mengelola hubungan stakeholder eksternal. Nah, selanjutnya ada budaya sebagai fondasi manajemen pengetahuan. Budaya corporate adalah komponen kunci untuk menjamin pengetahuan dan informasi kritikal mengalir dalam organisasi. Budaya berbagi pengetahuan juga dibangun atas dasar kepercayaan. Sistem komunikasi merupakan sarana penyebaran budaya. Jadi budaya itu disebarkan melalui sistem komunikasi. Sini ada knowledge is power, sharing knowledge is more powerful. Jadi ketika kita memiliki pengetahuan, tentu kita akan memiliki sumber kekuatan di dalam diri kita. Dan ketika kita berbagi pengetahuan apa yang kita miliki, power apa yang kita miliki, maka pengetahuan itu akan menjadi lebih sangat kuat. Nah, di dalam suatu lingkungan ada pun budaya untuk berbagi pengetahuan. Nah, karakteristiknya itu yaitu structured reward atau penghargaan, kemudian keterbukaan dan transparansi, pendukung sharing, komunikasi dan koordinasi antar kelompok, kepercayaan dan dukungan manajemen yang tingkatannya paling atas. Yang terakhir adalah contoh untuk menciptakan budaya organisasi berbagi pengetahuan, yaitu dapat melalui jurnalis pengetahuan yang menginterview orang-orang kunci di suatu wilayah untuk didokumentasikan, kemudian melaksanakan kumpul-kumpul bersama, dapat juga dengan membuat newsletter untuk publikasi dan menjalankan proyek pilot KM, mendesain ulang ruang kerja yang memungkinkan tempat berkumpul, dan mengubah kriteria evaluasi kinerja yang mengacu pada kompetensi berbagi pengetahuan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh organisasi. Sebelumnya, saya mohon maaf karena menyebut brand langsung yang bernama perusahaan Lion Air. Lion Air merupakan perusahaan maskapai penerbangan yang memiliki budaya organisasi. Budaya organisasi dalam perusahaan Lion Air diantaranya yaitu sering melakukan pertemuan informal untuk mendiskusikan ide bersama anggota karyawan guna meningkatkan pengembangan perusahaan. Yang kedua, memberikan kebebasan karyawan dalam berpendapat. Yang ketiga, selalu upgrade skill dan pengetahuan melalui adanya kelas pelatihan. Adapun lingkungan eksternal yang secara langsung dapat memengaruhi manajemen sistem organisasi Lion Air diantaranya adalah 1. Pesaing. Lion Air memiliki banyak pesaing seperti Garuda Indonesia, Adam Air, dan sebagainya. Karena itu, Lion Air harus memiliki strategi dan keunggulan tersendiri sehingga konsumen lebih memilih menggunakan jasa penerbangan Lion Air dibanding jasa pesaing. 2. Langganan. Langganan dapat berupa lembaga seperti sekolah, kantor, pemerintah, atau langganan perseorangan. Jika perusahaan tersebut memiliki acara di luar kota, maka akan menggunakan jasa Lion Air. 3. Penyedia. Setiap organisasi sangat bergantung pada sumber daya untuk memenuhi kebutuhan produksi. Salah satu kebutuhan agar Lion Air bisa beroperasi adalah bahan bakar pesawat. Namun, ketika penyedia bahan bakar pesawat mengalami kendala, maka akan berdampak pada perusahaan Lion Air. 4. Lembaga-lembaga keuangan. Organisasi tergantung pada bermacam-macam lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, termasuk pasar modal untuk menjaga dan memperluas kegiatannya. Namun, ketika lembaga tersebut terkendala, maka akan berakibat juga pada perusahaan Lion Air. 5. Pasar tenaga kerja. Organisasi memerlukan karyawan dengan bermacam-macam keterampilan, kemampuan, dan pengalaman. Kemampuan mencari dan mempertahankan karyawan yang cakap merupakan prasyarat bagi perusahaan yang sukses. Karena itu, Lion Air telah bekerja sama dengan sekolah penerbangan agar memiliki karyawan yang kompeten. 6. Perwakilan pemerintah. Perwakilan pemerintah biasanya menetapkan peraturan, prosedur perizinan, dan pembatasan lain untuk melindungi masyarakat. Peraturan ini bisa seperti visa di suatu wilayah atau peraturan penutupan bandara karena adanya COVID-19 juga memengaruhi perusahaan Lion Air yang menjadi tidak bisa beroperasi.
Sedangkan faktor lingkungan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap manajemen Lion Air yaitu yang pertama, perkembangan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi tentu memudahkan seseorang mengurusi urusannya sehingga tidak perlu melakukan penerbangan atau bahkan akan ada transportasi lain buatan teknologi yang lebih canggih daripada pesawat. Yang kedua, ekonomi. Keadaan ekonomi suatu negara kalau lagi riset memungkinkan masyarakat untuk tidak menggunakan jasa penerbangan Lion Air. 3. Lingkungan sosial kebudayaan. Apabila di suatu wilayah lingkungan sosialnya tidak mendukung adanya penerbangan, tentu akan berpengaruh terhadap perusahaan Lion Air. 4. Politik dan hukum. Adanya UU penerbangan yang ditetapkan dalam bidang politik dan hukum juga akan memengaruhi organisasi. Ketika ada undang-undang baru, maka Lion Air harus bisa menyesuaikan. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.